dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tahukah pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang dosa besar membicarakan aib orang lain. Ada sebuah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari, yakni membicarakan aib orang lain. Terlalu asik diskusi dan curhat, terkadang seseorang terjerumus membicarakan kejelekan orang lain. Ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan, seseorang yang tidak bersalah akan merasa dirinya suci, lalu menertawakan dan menyebarkan kesalahan atau kelemahan orang lain itu. Tidak jarang juga kesalahan-kesalahan orang lain yang kita tidak tahu kebenarannya disampaikan kepada orang lain. Ada satu pemuka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Membuka aib orang lain merupakan perbuatan yang sangat keji. Selain tercela, perbuatan ini merupakan dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 11. Siapa yang mengajak kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Siapa yang mengajak kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Allah juga berfirman yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang keliru, yaitu manusia, memberi sedekah atau berbuat makruh atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tafsir surat An-Nisa ayat 119. Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti kepada orang muslim untuk menutupi rahasia kejelekan saudara muslim lainnya. Dalam sabda Rasulullah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, tahukah kamu apakah gibah atau menceritakan aib orang lain itu? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, yaitu kamu menyuruh saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Maka ada sebagian sahabat yang bertanya, beritahu kami, beritahukan kepada kami bagaimana jika yang saya katakan ada padanya. Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, jika yang kamu katakan ada padanya, maka kamu telah berbuat gibah. Dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah berdusta padanya. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan di atas telah banyak larangan-larangan yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah tentang membuka aib orang lain. Dan secara fisiologis, membuka dan membicarakan aib orang lain merupakan gangguan kepribadian yang harus segera diobati. Sebab jika tidak segera diatasi, maka akan membutuhkan penyakit hati dan berujung kepada kematian. Lebih baik kita meluruskan niat dan mengoreksi ibadah kita sendiri. Ambil cermin dan lihatlah kesalahan dan kelemahan kita. Tidak terlalu banyak Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Tidak terhitung betapa kasih dan rahmat Allah kepada kita sehingga hubungan kita di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu membenci sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Tafsir Al-Hujurat ayat 12. Memang pada kenyataannya untuk mencegah perbuatan dan sifat tercela sangat berat godaannya. Tetapi Allah sudah memberikan akal untuk memilih. Paling penting adalah niat dan ikhtiar merupakan hal yang wajib. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba Allah yang saling mengingatkan dan memaafkan kesalahan orang lain, bukan menjadi hakim atas kesalahan dan aib orang lain. Rasulullah bersabda dari atas ketika Rasulullah dinaikkan Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan. Mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka Rasulullah berkata, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia atau membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari penjelasan hadis di atas, maksudnya haram bagi seorang muslim untuk membunuh, memakan harta, atau melecehkan kehormatan muslim
semakin dibuka semuanya. Gibah atau membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain, dan hal ini penyebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Karena buruknya perbuatan gibah ini, Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang berbuat gibah dengan orang yang mengikuti saudaranya dalam keadaan hati. Cuma dalam bangga, mereka mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Perbuatan gibah termasuk dosa besar. Kemudian menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk gibah yang haram dilakukan. Walaupun hal itu benar-benar ada pada orang tersebut, selain itu haramnya mendengarkan gibah, karena orang yang mendengarkan telah membantu saudaranya untuk gibah dan ridho dengan gibah tersebut. Kita sebagai muslim wajibnya mengingkari orang yang berbuat gibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sebab pedih sanksi bagi orang yang berbuat gibah di alam barzah nanti, keutamaan